Halo teman-teman Primary English, hari ini kita senang sekali ada teman-teman dari OSIS dan Ketua MPK juga ya. Iya. Jadi lebih tepatnya Ketua OSIS dan Ketua MPK SMAN 11 11 Garut. Garut. Nuhun ya, Kang Siap. Alif sama dengan Rasya. Iya. Oke. Nuhun. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol ke depan nih seputar OSIS dan juga MPK di SMAN 11 Garut. Berikut mungkin kegiatan, program, sedikit ekskul, kasih gambaran juga ya. Karena ini menjelang MPLS nih ya. Iya. Iya. Ya. Silakan perkenalan dulu. Siapa yang mau mulai? Mau Alif dulu, mau Resya dulu. Ayo Kelas mulai. berapa? Terus jurusan apa? Lagi sibuk apa di OSIS dan MPK-nya? Silakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alif Alvin Bugni. Di sini saya sebagai Ketua OSIS periode 2026 sampai dengan 2027. Dan kesibukannya saat ini, saya sedang mempersiapkan untuk ujian kenaikan kelas. Dan kita berdua lagi sibuk banget ngurusin MPLS. Oke. Oke, halo juga teman-teman. Saya Rasya Rizky Ramdhani. Kebetulan saya masih kelas 11 dari jurusan IPA Teknik. Nah, sama ya tadi udah disebutin juga sama Alif, lagi sibuk-sibuknya nyiapin MPLS gitu, kayak persiapan struktur dan sebagainya itu lagi, wah, sibuk banget deh pokoknya. Jadi Alif ketua OSIS, Rasya sebagai Ketua ketua MPK. MPK-nya. Tadi disebutin ya bahwa Alif sebagai jurusan IPA Teknik. IPA Murni. Oke, Murni. Alif IPA Murni, Rasya sebagai IPA Teknik. IPA Teknik. Kasih penjelasan dikit nih soalnya ini beda-beda lagi nih tiap tahun atau tiap berapa tahun suka rubah-rubah kan. Oh, iya. Kalau angkatan saya kan simpel. Ya. Udah lama lah ya. Angkatan saya itu simpel, IPA, IPS, bahasa. Cuma 3. Iya. Sekarang IPA dibagi berapa, Iya. IPS ada berapa? Kasih penjelasan dikit. Kalau misalkan di sekolah kami ada fasenya tuh dibagi 5. Fase 1, fase 2, 3, 4, 5 gitu. Fase pertama itu ada IPS, itu pure IPS gitu. Semuanya ada di sana. Terus fase 2 itu ada IPA murni. Kayak aku itu lebih ke biologi, kesehatan dan lingkungan gitu. Fase 3-nya ada kebumian yang lebih berfokus kepada biografi. Oke. Lalu fase 4 Fasenya aku Iya. itu kita tuh belajar IPA Teknik. Jadi kalau misalkan kuliahnya nih kita mau masuk ke perteknikan, itu kita masuknya ke F4, fase 4 ini. Gitu. Soalnya lebih difokusin ke praktek, nanti kita teknik bakal kayak gimana, kita difokusnya di situ. Iya. Terus yang terakhir sendiri kan ada fase 5. Iya. Kalau fase 5 tuh kita lebih fokus ke ekonomi ya kalau nggak salah Iya. tuh. Kayak manajemen dan sebagainya itu fokusnya di F5. Jadi di ibarat kata IPS-nya ada 2, IPA ada 3. Betul gitu? Tadi fase 1 tentang IPS. Iya. Terus 2, 3, 4 itu IPA. Yang 5 tadi balik lagi ke IPS. Iya. Gitu. Jadi bahasa udah nggak ada sekarang ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Oke. Nah, apa yang membedakan ini deh? Alif kan tadi fase berapa, maaf? Fase 2. 2 ya. Fase 4. 4. Apa yang membedakannya? Biologi. Iya. Ya, bener gak? Di F2 tuh atau di fase 2 Alif tuh ada pelajaran biologinya. Kalau di fase 4 itu kita nggak ada biologi, tapi diganti sama informatika. Iya. Oke. Itu yang bedainnya. Kalau di aku pun nggak ada informatika gitu. Oke. Kalau yang di IPS sendiri gimana? Ada tahu nggak? IPS tuh kalau di fase 1 itu disebutnya sebagai IPS murni. Ya kayak apa? Sosiologi, geografi, ekonomi dan sebagainya itu ada di fase 1. Kalau fase 3 sama 5 itu dicampur. Ada IPS-nya, ada IPA-nya. Kayak misalkan di fase 3 IPS-nya tuh ada geografi ya. Ada geografinya. Kalau IPA-nya lupa lagi sih apa ya, di F3 ya. Ada kimia. Ada kimianya. Kalau di F5 itu IPS-nya ekonomi. Ekonomi, sosiologi juga kalau nggak salah ada deh. Nah, kalau di fase-fase ini tuh dari kelas 10 atau mulai kelas 11? Dari kelas 11. Oh, jadi kalau 10 mah rata aja nggak ada apa-apa. Jadi mulai kelas 11, mulai tuh di fase 1 gitu ya, kayak jurusannya mau kemana gitu ya. Itu tuh berarti berdasarkan nanti mau kuliah kemana. Mungkin gitu ya? Iya. Oke. Tapi kalau mata pelajaran yang sama, apa? Matematika pasti semua ada. Iya, Matematika umum. Matematika, bahasa Indonesia mungkin ya? Iya, Inggris. Oh, Inggris pasti ada. KWU ada di semua. Sejarah juga ada ya di semua. Iya, sejarah juga ada. Oke. Kalau secara porsi angkatan kalian nih, saya penasaran aja, kelas 11 angkatan kalian ada berapa kelas? 12 kelas. 12 kelas. Kebanyakan kemana? Atau rata?
IPA murni. Karena secara jumlah IPA murni itu ada 3 kelas. Oh, itu yang paling banyak. Berarti ada yang satu kelas fase Ada berapa? fase 5. Oh, yang IPS tadi ya? Iya, yang ekonomi. Oke, jadi ini sedikit informasi karena saya pengen tahu aja, penasaran ya. Berarti nanti ini semenjak kapan ya ada fase 1, 2, 3, 4, 5? Tahu informasi ini nggak? Kurikulum Merdeka ya? Iya. Kalau nggak salah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka aja ya. Oke, siap. Baik, itu sekilas mungkin ya. Saya pengen ini dulu nanya, mungkin karena ini ada OSIS sama ketua MPK. Apa yang menjadi alasan Alip sama Rasya senang ataupun ikut ke keorganisasian? Kalau dari aku sendiri, aku tuh lumayan tertarik sama yang namanya hukum. Lumayan lah. Makanya kayak antara OSIS sama MPK, dulu tuh waktu SMP sempat konsultasi dulu. Kayak lebih mending OSIS atau MPK ya ke guru-guru tuh. Dan bilangnya kayak itu tergantung kemauan sendiri katanya. Kalau OSIS paling banyak lapangannya, kalau MPK belajarnya di belakang layar. Nah, waktu masuk ke 11 di MPLS pertama itu kita dijelasin dulu OSIS itu apa, MPK itu apa. Dan dari situ tertarik ke MPK-nya karena MPK sendiri kita megang 2 lembaga. Kayak legislatif sama yudikatifnya. Jadi kayak kita bikin peraturan buat organisasi, terus kayak nindak yang melanggar, itu tuh kayak menurut Rasya, wah itu menarik gitu. Kalau OSIS kan mungkin di SMP kayak udah tahu lah kayak gimana kerja-kerjanya. Kalau MPK itu Rasya kayak baru tahu gitu. Oke, MPK kayak gini, makanya kayak first impression lah gitu. Menarik nih, mau nyobain masuk. Dari MPK, dari Rasya sendiri kayak gitu. Dan ya emang fun fact-nya juga, aku awalnya emang mau ke MPK gitu. Oh, karena emang tertarik. Soalnya kan waktu SMP aku juga udah jadi ketua OSIS di SMP dan udah paham itu OSIS kayak gimana. Cuman ketika waktu SMA ketertarikan untuk masuk OSIS lagi kayak bimbang gitu. Apakah aku harus milih MPK atau OSIS gitu. Dan keputusan akhirnya kembali ke OSIS dan mencoba untuk mencalonkan kembali menjadi ketua OSIS. Untuk dorongannya mungkin karena OSIS itu sebagai lembaga eksekutif. Jadi orang yang bergerak, eksekutor. Karena aku orangnya nggak bisa diem, aku eksekutor banget. Jadi cocoknya di OSIS seperti itu. Nah, ini mungkin sambil perkenalan. Tadi sedikit OSIS sama MPK ya. Kalau dari eskul sendiri ataupun yang menaungi OSIS dan MPK itu apa aja? Pembina sama pelindung. Iya, itu yang naungin MPK sama OSIS. Oke. Kalau buat ekstrakurikuler itu mah dinaunginnya sama OSIS. Sama OSIS ya? Iya. Ada apa aja ekstrakurikuler di banyak ya? 23. Coba ingat nggak? Paling kita simpulin aja ya. Boleh. Kebetulan OSIS itu dibagi 10 bidang. Yang pertama itu ada keagamaan. Dan kedua itu ada ke bela negara. Contohnya itu, yang pertama tadi contohnya kan agama, Irma itu masuknya ke 1. Terus yang kedua itu ada bela negara. Contohnya itu kayak PASTA itu Paskibraka teman-teman. Terus ada PKS, Patroli Keamanan Sekolah. Lalu Sekbid 3 itu ada HAM. Nah, kebetulan kita HAM itu gak ada eskul yang dinaungi oleh Sekbid 3. Lalu ada Sekbid 4, 5, 6 sampai seterusnya. Banyak banget eskul. Contoh, aku ambil basket deh. Basket itu kan olahraga. Di kami ada Sekbid 5. Sekbid 5 itu tentang pengolahan olahraga prestasi atau non-akademik gitu. Salah satunya itu ada basket, karate, taekwondo, dan lain-lain. Jadi setiap eskul dinaungi oleh satu bidang gitu, satu sekbid seperti itu. Oke, jadi tadi hampir 23. Nah, kalau Alip sama Reza sendiri dulunya masuk ke eskul mana sebelum masuk ke OSIS sama ke MPK? Ikutan? Kalau Rasya ikutnya masuk ke debat. Ke debat. Oh, itu ada juga tuh ya, eskul debat ya. Eskul debat. Tapi sekarang juga masih di eskul debat. Masih ya? Iya, jadi Rasya 2 sekarang, debat sama jadi MPK. Oke, kalau Alip? Karena aku gak bisa diam, jadi aku banyak ikut gitu. Aku ikut yang terbaru nih, aku ikut karawitan. Terus ikut basket juga, ikut PMR. Dan aku juga emang tertarik buat debat juga, Rasya. Cuman karena emang udah mau deket-deket akhir masa jabatan, jadi kayaknya gak dulu deh. Jadi ini tuh kita tadi cerita di belakang, kalian tuh dilantik di bulan Januari tahun ini. Jadi ada kemungkinan sekitar ada 6 bulanan lagi ya untuk menjalankan program gitu ya.
Kita cerita ke program nih yang sudah dijalankan oleh Alip sama Rasya apa aja, baik dari OSIS ataupun MPK. Boleh cerita. Kalau dari Rasya sendiri yang udah dijalani nih, Mm-mm. di pertama ada proker kolaborasi sama OSIS. Kebetulan itu proker pertama yang Rasya jalanin. Namanya tuh bonding. Jadi MPK sama OSIS tuh kita saling tukar materi, kita main game bareng, pokoknya kita tuh kayak seru-seruan bareng lah ya. Seru-seruan bareng. Ya pasti ya tujuannya tuh kita buat apa? Silaturahmi. Silaturahmi sama menguatkan antara kedua belah pihak gitu. Soalnya kan kita tuh di struktur ya, kita sejajar. Oke. Jadi kayak nggak ada tuh kayak MPK lebih tinggi atau OSIS lebih tinggi, itu nggak ada, kita sejajar. Karena kita kayak saling membutuhkan gitu lah ya. Bener banget. Nah terus tuh program kerja yang kedua Rasya ada sidang GBPK sama RAPBO. Itu tuh GBPK tuh singkatan dari garis besar program kerja. Kalau RAPBO itu rancangan anggaran pendapatan atau pengeluaran belanja organisasi. Jadi kayak ekstrakurikuler nih, kan ada 23, itu dikoordinir dulu sama MPK. Kayak misalkan kamu selama 1 tahun kepengurusan itu mau program kerjanya mau apa aja. Terus dalam 1 tahun kamu perlu berapa anggaran gitu. Kayak misalkan pendapatan kamu selama setahun berapa dan pengeluaran kamu selama setahun berapa. Kalau misalkan kurang, nanti sama kita ditanya buat nutupin hal itu kalian mau ngapain dan sebagainya. Terus buat program kerja juga itu biasanya sama kita dicek juga, kayak ini kayaknya lebih bagus ke program kerja jangka panjang karena manfaatnya lebih gini. Pokoknya itu di GBPK RAPBO itu paling penting buat apa ya, kayak rencana selama setahun lah gitu. Dan ASIS juga kebagian hal ini sama kita. Terus yang ketiga kita tuh ada sidang pleno. Pleno tuh kita netapin peraturan buat ekstrakurikuler sama organisasi. Kayak kan peraturannya tuh namanya tuh ada ART, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Secara gampangnya mah kayak undang-undang lah. Kayak ada pasalnya, ada babnya, ada ayatnya, di situ kita bikin di lembaga legislatifnya. Soalnya kan kita MPK megang 2 lembaga ya, kayak legislatif sama yudikatif. Dan salah satu yang legislatifnya tuh yang tadi bikin peraturan tadi. Nah, terus yang ketiga tuh kita ada proker sidang paripurna kode etik. Ini itu sama, kita tuh bikin peraturan tapi buat organisasi aja. Ekstrakurikuler mah ini nggak masuk karena kan ini terkait tentang kode etik. Jadi kayak organisasi itu kita harus punya kode etik dalam menjalankan 1 tahun masa pengurusan, kayak harus kayak gini, harus kayak gitu. Bahkan ini alma mater pun kita ada kode etiknya. Kayak harus pakai gini, lepas gini, nggak boleh digini, nggak boleh digitu, itu ada semuanya. Udah baru segitu kita. Begitu ya. Kalau MPK sendiri nih sebelum ke program yang OSIS, MPK sendiri ada berapa orang? MPK itu seangkatan 24. Jadi 24 ya, yang itu bekerja sama untuk menjalankan program tadi ya. Seangkatannya kita sekarang ada 2 angkatan, berarti 48 lah. Oh jadi yang bawah pun ikut sertakan sebagai MPK ya, anggota berarti ya. Oke siap. Lanjut, kalau Alip gimana nih program yang sudah dijalankan oleh OSIS, apa aja, cerita ke kita. Oke, selain program kerja yang seperti hari-hari besar, kemarin kita udah nyelesain salah satu program Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional. Lalu untuk program yang sedang on proses gitu ya, kita ada IRES, 11 Reduce Waste, yang dimana lebih ke lingkungan gitu. Nah, IRES pun dideklarasikan waktu Hari Pendidikan kemarin gitu. Karena kalau kita lihat, tema yang diusung oleh provinsi adalah melibatkan semesta dalam kegiatan belajar mengajar gitu. Untuk menciptakan pendidikan yang bermutu. Kalau misalkan kita lihat, salah satu nilai melibatkan semesta, berarti lingkungan dong ya. Lingkungan juga masuk ke dalam semesta gitu. Jadi kita berinisiatif untuk mendirikan salah satu program kerja yaitu 11 Reduce Waste. Untuk teknisnya sendiri, yang satu bank sampah, gak asing sebenarnya, bank sampah. Lalu yang kedua itu ada 3C, Create Clean Class. Jadi kita sebagai dewan penilai dari kebersihan kelas, yang nantinya bakal ada reward dan punishment. Punishmentnya adalah kelas terkotor akan dipangpang dengan piagam kelas terkotor bulan ini misalkan. Dan rewardnya adalah
kelas terbersih kelas ini. Jadi ada title lah untuk kelas tersendiri gitu. Seperti itu. Dan ada salah satu program yang udah kita jalanin baru 1 kali, yaitu OASIS. Jadi OASIS itu salah satu program yang dimana lebih ke aspirasi siswa gitu. Program menyatukan semua aspirasi, entah itu dalam bentuk digital ataupun secara langsung. Nah, kita udah lakuin dua-duanya dan alhamdulillah lancar. Semuanya lancar, alhamdulillah. Tadi saya menarik tuh, ada Bank Amal Sampah. Apa? Maaf tadi. Bank sampah. Oh, sorry, bukan Bank Amal Sampah, tapi ada Bank Sampah ya. Ya. Boleh dielaborasi sedikit maksudnya ada Bank Sampah gimana? Soalnya gini, saya pernah podcast dengan Bang Amal Sampah Salman ya. Ya. Itu kita nukerin kayak botol, nanti ada uang yang di kilo, nanti ada uangnya yang ditabungin gitu. Kalau ini gimana teknisnya? Jadi teknisnya itu kita dari awal kita itu ngeluarin modal OSIS ya, dari buat beli trash bag gitu. Trash bag ini tuh akan disimpan di tiap kelas di salah satu tong sampah. Nah, teman-teman semua siswa dapat memilah sampah organik, non organik dan lain-lainnya. Nah, yang punya nilai jual kayak tadi kata Bapak ya, botol plastik, kaleng itu dipisahin yang nantinya akan di store ke rongsokan gitu. Nah, uang hasil dari rongsokan tersebut akan dibelikan lagi trash bag secara berulang. Jadi kita mengalokasikan dana yang kita dapat dari program kerja tersebut seperti itu. Oke, siap. Menarik ya. Jadi istilahnya tadi istilah semesta lingkungan juga, apalagi tadi kan ada perputaran uang di sana ya. Nggak usah OSIS, nggak usah ngeluarin duit lagi buat plastik, toh bisa diputerin dari yang sampah-sampah itu. Karena kebayang sekarang siswa total ada berapa kira-kira SMA dari kelas 10, 11, 12? 10 tuh kita ada hampir 50 lah. Kelas 10 teh. Kita ada 12 kelas, berarti 600 siswa. Itu kelas 10. Ya. Itu kelas 10-nya doang. Kelas 11-nya itu kita sekelas berapa ya? Kelas aku sih 40 ya. Kelas aku juga 40. 40. Oke, anggapnya berarti 40 kali 12. Itu 460. 480. Ya. Berarti jadi 1000. Udah 1080 berarti. Tambah yang kelas 12 meskipun udah lulus ya. Udah lulus ya. Kelas 12 ada berapa? Hampir mirip dengan kayak kita kayaknya. Berarti berapa tadi? 480. Berarti ya 1600-an lah. Ya 1500 berarti ya. 1500 sampai 1600. Itu kan kebayang ya. Kalau misalkan satu orang minum 1 botol air minum. Oh iya. Ya. Kan ada kemungkinan ya satu orang ngambil, meskipun sekarang kan udah terbiasa bawa botol minum mandiri ya. Tapi kan misalkan kebayang ada setengahnya deh, jangan 1600, setengahnya beli air kemasan atau yang gelas ataupun yang gede. Itu kan kalau dikumpulin jadi berapa kilo? Lumayan ya? Lumayan. Oke. Ini kan kalian sedang mempersiapkan program selanjutnya ya. Gitu. Dan juga mungkin ada beberapa kegiatan yang istilahnya tidak meninggalkan pelajaran sekolah. Gimana caranya seorang Alip sama Rasya mengatur waktunya nih di sela-sela sekolah misalkan ya, tapi OSIS juga karena kan itu butuh istilahnya tambahan pikiran kan. Pertama ngatur diri sendiri gimana supaya saya nilai tetap aman. Yang kedua ini ketuanya ngatur orang lain dan organisasi. Cerita gimana? Aku dulu. Alip dulu aja. Yang paling penting dalam manajemen waktu itu adalah skala prioritas, Pak. Kalau misalkan kalau dilihat dari diri aku sendiri ya, banyak yang aku senang gitu. Aku senang main musik, senang ngelukis, senang kemarin kan ikut karawitan, terus ikut eskul juga yang lain kayak basket, dan jadi ketua OSIS lagi kan. Caranya itu adalah skala prioritas. Contoh, kalau misalkan ditempatkan di mana satu hari ada salah satu acara dan dua-duanya terlibat. Contoh itu karawitan always ya harus ada di setiap acara buat pembukaan. Contoh, aku lihat dulu aku lebih dipentingin di mana gitu, di OSIS atau di karawitan ataupun dimanapun itu. Jadi skala prioritas menentukan semuanya. Dan tentunya yang paling penting itu belajar. Belajar itu gak bisa ditinggalin. Ketika aku udah beres berkegiatan kayak OSIS, basket dan lain-lain, yang harus aku lakukan adalah ketika sampai rumah aku harus belajar untuk mempersiapkan keesokan harinya gitu. Jadi intinya kita habisin aja di hari itu sampai maghrib, sisanya kita belajar sampai jam pukul 8. Kalau aku seperti itu sih. Kalau Rasya kayak gimana? Kalau buat aku itu mungkin cukup sama ya, skala prioritas gitu.
memang Rasya sendiri tadi di awal kan udah bilang kayak Rasya masuk ke 2 ekskul kan. Debat sama organisasi yaitu MPK sendiri. Jadi benar pakai skala prioritas, soalnya kan Rasya kumpulan debat itu hari Rabu. Dan selalu aja urusan tentang MPK itu kalau nggak Rabu, Kamis, Jumat. Itu jadi di hari Rabunya tuh pasti Rasya suka nanya dulu ke ketua debatnya bakal ngapain aja. Kalau misalkan menurut Rasya oke, berarti lebih pentingnya Rasya ikut rapat ini dulu gitu. Ya Rasya pasti bakal ikut rapat ke sana dulu, baru kalau misalkan masih ada waktu Rasya masuk ke yang ke debatnya kalau memang masih ada waktu. Kalau buat masalah belajar sendiri itu Rasya dimulai di jam 8 malam. Saya Rasya tuh tipe yang tidur tuh jam 12. Iya. Kalau Apa? tidur jam berapa? Gak nentu, terkadang kalau misalkan masih ada urusan kayak Rasya juga sampai jam 2 atau 12. bahkan lebih gitu. Itu jadi Rasya tuh Masuk mulai 6:30 kan kalian? Masuk setengah 7. Oke, terus. Nah, dimulai itu jam 8. Soalnya kan dari kegiatan tuh Rasya suka pulang maghrib. Berarti Always rata-rata itu. maghrib ya? Rata-rata maghrib. Senin sampai Jumat itu rata-rata maghrib. Iya. Tapi kalau sekolah belajar biasa sampai jam berapa? Jam 3. Pukul 3. Oh, jam Kecuali 3. hari Jumat ya, sampai pukul 11 lebih 20. Oke, tapi mungkin ada yang eskul mungkin Iya, di Jumat iya, ya. hari Jumat. Oke, siap. Lanjut. Nah, jadi waktu dari maghrib sampai jam 8-nya tuh Rasya dipakai buat istirahat. Kayak misalkan ya Rasya sholat, terus teh makan, main HP mungkin ya, balesin chat dan sebagainya. Baru nanti di pukul 8 mulai belajar itu. Kayak buat nyiapin buat besok ada tugas atau enggak. Atau kalau besok ada ulangan, itu Rasya tipe yang belajar H-1. H-1 Rasya belajar, dia itu udah jam 12-nya simpen tidur. Gitu. Bangun subuh. Berarti sehari cuma tidur berapa jam? Rata-rata 4 lah. Kalau aku Sama. rata-rata 5-4 jam ya, segituan lah. Oke. Ini kan dalam satu organisasi tadi bilang ada 24 di MPK. 48 ya dengan angkatan kedua. Kalau di OSIS ada berapa? Angkatan saya itu ada 25 dan angkatan kelas 10 ada 28. Jadi semuanya ada 53. Oke, gimana kalian ya menyamakan satu persepsi yang sama gitu dalam sebuah organisasi? Itu kan banyak kepala. Misalkan bikin satu acara nih, MPLS nih yang terdekat ya. Itu kan banyak ide. Menurut saya begini. Banyak tuh. Gimana cara kalian menyamain satu kepala? Diskusi sabukna sampai mupakat, Pak. Sabubukna pokoknya. Sampai benar-benar gak ada lagi perselisihan. Semuanya satu suara, benar-benar mupakat dan gak ada kecemburuan. Nah itu, sampai seperti itu. Jadi ngobrol. Itu berarti biasanya dilakukan setelah pulang sekolah. Waktu kumpulan. Contoh, sekarang kita lagi ngomongin tentang tema MPLS, Pak. Ada beberapa itulah Pilihan ya. beberapa pilihan. Salah satu yang kita usungkan itu adalah kerajaan. Temanya kerajaan. Oke. Dan ketika waktu mendiskusikan hal tersebut saat di forum OSIS tersendiri, terdapat orang-orang gitu yang gak setuju ini mah, gak setuju ini, tapi saya setuju, tapi saya enggak gitu kan. Banyak banget yang gak sepemikiran gitu. Tapi dengan cara kita ngobrol mana yang lebih baik, akhirnya menemukan solusi. Nah, itulah yang diharapkan gitu. Yang didamba-dambakan tuh sampai di akhir mufakat semuanya setuju, gak ada yang cemburu, semuanya sepakat. Nah, itu yang didambakan. Iya, saya memang waktu tema sendiri kan tema kerajaan tuh. Itu pernah juga dibawa ke forum MPK. Kayak kita nanti tema bakal tema ini nih, tema kerajaan, biar nanti nama-nama kelompoknya bagus-bagus gitu. Kayak Sriwijaya, Majapahit, Kutai dan sebagainya. Itu kan kayak wah keren nih. Gitu. Ngebawa-bawain apa sih unsur budaya Indonesia juga nantinya, kayak ini inovasi yang bagus itu menurut kita tuh. Tapi waktu dibawa ke forum MPK ya pasti tetap ada ya kayak apa tema kerajaan gitu. Mending buah-buahan. Yang paling banyak itu kayak Avenger yang kayak gitu. Tema-tema barat kesana. Dan ada satu tema yang diusung juga sama anggotaku. Laut, Pak. Terus kata aku teh, coba sebutin 5 nama kelompok deh. Salah satunya ada yang nyebutin ikan tongkol, Pak. Dan di sana saya sedikit gedeg ya, Pak. Jadi kasih mereka challenge lah. Bikin coba yel tapi nama kalian ikan tongkol. Coba kalian yel di akhir kumpulan, saya pengen lihat. Dan emang lucu, Pak, cuman kurang
kurang ada file-nya gitu. Dan Seperti itu pun ya justru lebih banyak itu ngusung temanya tuh kayak di tema luar gitu, jadi Iya. kayak Avenger, Iya. Disneyland dan sebagainya. Cuma kayak kita tuh lebih pengennya ada makna tersendiri. Iya. ada tersendirinya, ngebawa unsur budaya itu kan kayak keren ya gitu. Apalagi budaya yang dari Indonesia. Iya, bener banget. Hmm. Apalagi kita bakal ngebantu mereka di kelas 10 materi sejarah tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Iya. Jadi selain mereka belajar juga mereka udah tahu saat MPLS gitu, seperti itu. Iya. Jadi intinya ngobrol ya, Iya, komunikasi. Komunikasi utama, komunikasi nomor 1. Betul. Jadi dalam sebuah organisasi itu tidak ada Superman, ya. super team. Seperti Jadi semuanya bisa mengeluarkan pendapat selama itu mungkin ya tadi ya ada adabnya Iya, gitu ya. Betul. bener Terus banget. ada alasan logis. Iya, Itu betul. yang paling ini kan rasional Iya. itu kan misalkan saya mau pengen ini tapi ini pertimbangannya. Ya. Iya. Tapi mungkin kalau di akhir-akhir mungkin kalau tidak ada jalan keluar mungkin voting bisa juga. Voting. Voting Oke, juga voting. ya. Voting. Oke, siap. Tadi kan udah cerita Rasya sama Alip ini tidur sampai malam untuk belajar kayak gitu ya. Ya. Oh iya. Terus organisasi sampai maghrib. Hmm. Kalau weekend itu suka dipakai apa? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu libur kan? Libur. Biasanya pakai apa nih? Daerah sendiri mungkin Sabtu Minggu tuh kan waktu kosong ya. Rahasia tuh biasanya tergantung nih. Yang suka dipakai tuh pada hari Sabtu. Itu tuh kalau nggak kerja kelompok itu Oh, dipakai belajar buat- lagi. Iya. Oke. Tapi kan tuh tergantung tugas lah ya. Ah, Itu kalau Sabtunya dipakai buat kerja kelompok atau renang. Itu kan Oh, suka iya. ada ya Iya, mata suka pelajaran ada. renang. Oh, itu biasanya di Sabtu. Di hari Sabtu Iya, kita Sabtu. olahraganya. Di apa? Praktek gitunya kita di Sabtu biasanya. Terus ya kalau memang lagi nggak ada kegiatan kayak gitu mah saya istirahat di rumah. Kayak ya gitu ya, istirahat kayak main HP, terus Nonton film suka juga. terus kayak ngobrol-ngobrol juga sama keluarga, cengkrama dan sebagainya, main sama keluarga juga begitu. Kalau aku sendiri mungkin di hari Sabtunya, karena aku juga anak muda ya, pasti nongkrong mah wajar ya Pak. Karena di hari Sabtu itu gak sepenuhnya saya istirahat itu. Ada kegiatan lain, contohnya MPK juga suka ngadain kegiatan di hari Sabtu kayak sidang dan lain-lain. Itu di sekolah atau di luar? Di sekolah ya. Sekolah. Ada kegiatan lain yang mungkin harus aku selesaikan gitu ya. Entah itu pelajaran kayak tadi rahasia kerja kelompok ataupun apapun. Dan pulangnya pasti nongkrong terlebih dahulu. Sebelum besoknya di hari Minggu aku full istirahat. Seperti itu. Istirahat itu maksudnya rebahan atau gimana? Tidak memikirkan Iya, tugas dan iya, sebagainya gitu. Tenang Pokoknya gitu, enjoy. enjoy aja. Tapi mikirin kita sih ya. Mikirin Kalau tetap sekarang kepikiran. iya, kalau sekarang iya. tetap kepikiran. PLS nih gimana nih gitu. Tapi gini, apa sih yang memotivasi kalian untuk tetap produktif gitu? Ini kan biasanya semangat kita naik Ya. turun gitu ya. Ini kalau tadi kita ngobrol Rasya sama Alip polanya kan gitu ya, sampai Ya. maghrib terus malamnya belajar. Ya. Apa sih yang memotivasi kalian? Apakah mimpi kalian yang besar atau tuntutan orang tua atau lingkungan keluarga yang mendukung? Apa nih? Aku dulu sih. Stop, Alif dulu aja. Sebenarnya kalau tuntutan orang tua enggak ya Pak. Tapi pasti orang tua berharap ya. Kalau misalkan Alip itu anak keberapa? Maaf. Anak dipotong. pertama. Oke. Makanya aku lebih berpikir gitu. Adik ada berapa? Adik ada 2. Ya. Kalau misalkan kita tanya ada salahnya enggak jadi orang yang lebih baik? Tentu enggak ya Pak. Harapannya adalah ketika aku berbuat menjadi orang yang lebih baik gitu, hal-hal baik akan terus menghampiri Alif gitu. Jadi dengan cara Alif belajar, gak mungkin ya Pak, kita kalau misalkan belajar impact-nya jelek gitu. Dan ada salah satu rumus dari pembina kita yang menjadi pedoman kita banget. Semakin kita banyak berbuat, semakin kita banyak manfaat. Seperti itu. Jadi yang mendorong saya untuk terus produktif adalah keinginan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Entah itu dorongan dari orang tua, diri saya sendiri, ataupun orang-orang sekitar saya gitu, seperti itu. Oke, menarik. Kalau dari Rasya sendiri mah mungkin tadi cukup sama ya, ada dari pembina lah ya, dukungan dari pembina. Kalau dari dukungan keluarga sendiri itu ada, dan orang tua tidak mempermasalahkan. Ya. Rasya anak keberapa? Anak 2 Rasya. Oke, Dari adik? 1, Oke. kakak 1. Dan dari situ kayak Rasya enjoy aja gitu, ada di organisasi sama ekstrakurikuler itu Rasya enjoy. Ya. Soalnya memang keluarga sendiri kayak udah ngedukung, kayak sok aja gitu. Kalau memang kamu ngelakuin hal itu harus diselesain sampai selesai gitu. Nggak boleh kayak ditinggalin setengah-setengah, itu nggak boleh katanya.
ya diselesain sampai beres lah. Makanya Rasya sendiri kayak oke, Rasya harus tanggung jawab juga kan sama pilihan yang emang Rasya buat gitu. Makanya Rasya di ekstrakurikuler, di organisasi itu benar-benar enjoy gitu sama lingkungannya, kayak lingkungan pertemanannya, lingkungan belajarnya dan sebagainya. Makanya Rasya kayak betah-betah aja gitu buat bertahan di ekstrakurikuler atau di organisasi. Dan semua yang kita lakukan tanpa, kalau misalkan kita lihat ya, semua kesibukan yang kita lakukan tanpa didasari rasa suka gitu. Jadi semuanya suka, Pak. Iya, Semuanya keinginan kita untuk melakukan hal tersebut karena kita suka, karena kita mumpung lagi muda gitu. Kalau misal masih bisa mah kenapa enggak gitu. Jadi gasin aja gak bersabubukna, Pak. Sampai tuntas ya pokoknya. Sampai tuntas. Karena kita suka, kita Oke. lakuin. Selanjutnya mengenai program kerja nih yang akan dilakukan oleh OSIS sama MPK apa nih ke depannya? Kedepannya. Apalagi selain MPLS Iya. mungkin yang paling dekat, apalagi nih ke depannya? Ada yang mau di-share? Asis dulu deh. Program kerja yang bakal kita selesain yaitu selain tadi on proses ya, IRES dan OASIS, kita juga ada program yang kedepannya itu paling dekat MPLS dan ada yang baru gitu, Poa Indung, dalam rangka memperingati bahwa kita tuh lahir di mana gitu. Contoh kita lahir di Sunda ya. Nah, dalam acara tersebut kita akan menyusung tema kebudayaan Sunda, entah itu permainan tradisional Sunda, dan akan menghadirkan pentas seni yang bertema kesundaan, entah itu drum musikalisasi menggunakan bahasa Sunda ataupun kesenian-kesenian lainnya, ataupun lomba, Pak, lomba seperti baca sajak ataupun yang lainnya. Jadi yang berbau-bau Sunda dan budaya kita masukin di situ karena judulnya juga Poe Indung atau Hari Ibu gitu. Lomba pupuh ya. Lomba pupuh, kayak gitu iya, ya. Itu juga pupuh. memungkinkan ya. Pupuh, Mudah-mudahan masih iya. ada lagi. Karena kalau misalkan kita lihat ketika budaya, contoh Pak, budaya contoh kain songket Pak, sekarang yang di Sumatera kan diakui oleh Malaysia gitu. Kalau misalkan contoh budaya Sunda kayak gitu diakui sama budaya sama negara lain, apakah enak? Enggak kan? Terus ketika kita tanya, tahu gak ada budaya kayak gini? Terus kita sebagai orang Sunda, aduh gak tahu, berarti nu aku gitu, berarti kalian fake gitu, bukan budaya kalian gitu. Krisis identitas lah kayak gitu. Ya, menarik. Oke. Rasya menambahin, ada apa lagi? Program Program segitu. Banyak ada sebetulnya. lagi. Oke. Ada hari-hari besar juga yang pastinya kita sebagai organisasi di bawah kesiswaan akan membantu kinerja sekolah, kinerja kesiswaan untuk menyongsong program kerja gitu ya. Mungkin seperti itu aja, Pak. Oke. Gak lebih. Kalau dari kita sendiri mah ya sama ya, tadi yang mendatangnya kan MPLS nih yang lagi hektik-hektiknya. Iya. Terus udah beres MPLS, kita lanjut ke program kerja ini yang penerimaan anggota baru. Mulai dari kayak open house-nya, ngasih tahu dulu kayak MPK tuh kayak gimana, terus open recruitment-nya. Terus udah beres itu, nanti kita langsung ke program kerja berikutnya, yaitu pemilihan komisi. Kan beda ya sama OSIS. OSIS mah kan disebutnya sekbid nih. Sekbid 1 sampai 10. Kalau MPK sendiri kita disebutnya komisi. Dari komisi A sampai D. Tapi itu tergantung SMA-nya masing-masing. Soalnya kayak di 11 sendiri kan komisinya cuma ada 4. Tapi ada di SMA atau SMK lain yang komisinya bisa sampai 5. Itu beda-beda. Nah, udah itu langsung ke pemilihan komisi. Itu langsung kita fokus ke pemilihan ketua MPK yang baru, pemilihan ketua OSIS yang baru. Udah itu lanjut lagi ke LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Itu dipegangnya sama kita juga. Makanya itulah program kerja yang mendatang gitu. Oke, jadi mudah-mudahan lancar ya program-program selanjutnya. Amin. Adapun kalau harapan besar kalian bagi OSIS dan MPK ada nggak? Apa itu kira-kira? Selalu akur kayak gini. Iya, Harapannya adalah kita harus terus bersama karena kan kita saling berkesinambungan. Dalam artian kita bakal bareng-bareng selama beberapa periode. Contoh kita udah 2 periode ya saya. Dari kita kelas 10 sampai 10. Sekarang jadi ketua dan benar-benar kita harus bareng-bareng. Gak bisa kita tanpa MPK atau aku tanpa MPK atau MPK tanpa OSIS itu gak bisa. Kita harus bareng-bareng. Harapannya adalah kerukunan seperti ini akan terus berjalan ke generasi-generasi berikutnya. Iya, saya kan suka ada ya gitu. Iya. Mungkin emang nggak bisa selalu akur lah ya, tapi udah yang tadi di awal-awal kan kita kayak mau ngatasin masalah, kita pasti bakal ngobrol dulu gitu. Ngobrol dulu masalahnya apa, kita selesaiin bareng-bareng, akur lagi. Nah, itu jadi kayak
benar sih, harapan utamanya mah kita bisa selalu akur lah. Ya, bisa selalu bareng-bareng ya. Bareng-bareng dan bareng-bareng. membuat program Yang Sabu Bukna. Sabu Bukna. Ya ditunggu ya. Nanti Siap. silakan ditunggu dibikin program yang bagus-bagus gitu ya. Meskipun sibuk dengan sekolah sampai sore, Iya. tapi ya karena keorganisasian ini Bapak rasa itu kan tindakan nyata ke masyarakat gitu. Benar banget. Itu tuh kayak latihan gitu di masyarakat, gimana cara ngomong misalkan ke guru gitu ya, gimana cara meyakinkan kepada teman-teman ini loh program yang bagus gitu. Iya. Gimana cara meyakinkan kita capek tapi ayo kita kerjain bareng-bareng. Itu adalah kayak latihan di masyarakat kan kayak gitu kan. Mungkin nanti kan siapa tahu Rasya ataupun Alip jadi bupati selanjutnya Garut, kita nggak pernah tahu loh. Iya. Amin ya. Amin, Atau amin, jadi menteri, jadi presiden amin, sekalipun itu kan amin. masih ada kemungkinan kan. Iya. Oke, selanjutnya mungkin terkait ini kan kalian sudah istilahnya hampir 11 tahun menginjak pendidikan ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA gitu ya, yang mana sudah merasakan bertahun-tahun belajar di Indonesia. Bapak mungkin pingin nanya, ada nggak masukan ataupun mungkin saran supaya pendidikan di kita di Garut ataupun di Indonesia pada umumnya supaya lebih baik lagi? Sistem pendidikannya jangan rubah-rubah Pak. Oke. Konsisten. Iya. Ya, contoh kayak angkatan Bapak ya, IPA, IPS, terus bahasa. Terus kita mungkin emang niatnya baik ya Pak di fase-fase biar lebih menjurus gitu kan. Tapi buat kita lebih bingung juga Pak. Bingung ya. Terus kayak kekonsisten juga. Dan harapannya adalah sistem pendidikan yang lebih baik tentunya. Contoh Pak, kalau kita lihat Amerika ya Pak. Amerika kan kalau misalkan masuk kelas itu sesuai kelas yang diminati ya Pak. Nggak terpaku kayak kita. Jadi sesuai pelajaran yang dia minati ya. Oke. Contoh sekarang hari ini aku tuh suka seni Pak. Contoh. Sekarang ada kelas seni sedangkan di jam yang sama Rasya itu suka musik. Jadi Rasya masuk musik gitu atau masuk matematika atau yang lainnya kelas matematika. Ini seperti itu. Tapi emang sistem pendidikan yang seperti ini juga udah lumayan ya Pak. Cuman kalau menurut Alif sendiri lebih enak kayak gitu Pak. Oke, menarik. Rasya ada masukan kira-kira apa? Kalau dari Rasya sendiri mungkin tadi Rasya mau nyampein yang sama juga gitu, dari kekonsistenan apa namanya teh, kurikulum lah ya. Kurikulum kita kayak kurikulum tuh ganti. Akhirnya kan kita mata pelajaran banyak yang diulang kayak benar-benar kita diputar-putar gitu. Walaupun memang mungkin ada lah ya sebagian dari kita yang belum paham juga terkait materi. Terus yang kedua tuh kita kan lagi apa ya, istilahnya tuh kita kurikulum tuh masih agak apa ya, banyak hambatannya lah ya untuk sampai ke bisa lawan global ya, secara global gitu. Jadi mungkin untuk harapan Rasya sendiri buat kurikulum kita yang baru itu kurikulum kita dapat bisa mencetak generasi penerus yang bisa bersaing secara global. Soalnya kayak kita Inggris sangat perlu kayak saya kan bahasa internasional. Dan Rasya banyak nemuin orang-orang atau teman-teman Rasya sendiri yang memang bahasa Inggrisnya kurang gitu. Makanya itu menurut Rasya sulit lah ya untuk bisa bersaing secara global. Makanya untuk harapan Rasya sendiri kayak tadi itu, kurikulumnya tuh bisa bersaing lah sama tingkat global, biar nggak susah juga nanti dapat kerja dan sebagainya. Yang paling tuh konsisten ya. Yang kita butuh itu cuma konsistensi. Karena kalau misalnya kita lihat ya Pak, kelas 12 yang kemarin mereka kaget kan dihadapi sama TKA. Oh iya, itu baru lagi ya. Tiba-tiba banget kan. Tiba-tiba banget mereka sebagai penilaian ke universitas baru lagi ya. Iya Pak. Mereka kasihan, kaget gitu. Mendinglah kita ada jeda 1 tahun ngelihat mereka kayak Tapi gitu. kan nggak tahu nih kalian bakalan kebagian TKA atau enggak? Kebagian ya. Nggak tahu juga mungkin. Oke. Di awal Oktober kita TKA ya. Oh ada. Oke. Jadi kita ada jeda buat persiapan. Gak kayak mereka gitu, cuman hamil beberapa bulan baru persiapan. Kan kasihan ya Pak, ngedadak dan gak konsisten gitu. Kasihan juga. Ya ini istilahnya kita tahu ya bahwa dalam sebuah sistem sekarang kan Indonesia taruh ada 280 juta jiwa. Kita tahu bahwa itu perihal yang kompleks. Tapi setidaknya harapan ataupun saran dari masyarakat nggak apa-apa kan ya. Kita tuh pinginnya ya tadi, karena itu bukan Rasya sama Alip aja. Banyak orang berpikir gitu juga. Kita pusing dengan istilah ganti-ganti kurikulum. Belum lagi gini,
ada hal yang baru nih. Jadi tahun-tahun ini tuh Cina ya yang sudah menghapuskan beberapa jurusan kuliah. Iya. Baca artikel itu nggak? Karena jurusannya udah nggak relevan sama Iya. dunia, Oh iya. dihapus. Iya. Indonesia gimana nih? Karena dengan perkembangan AI gitu, kayak apa ya? Misalkan kayak akuntansi kayaknya. Itu beberapa jurusan kalau nggak salah ya, nanti cek aja deh. Jadi ada beberapa jurusan di Cina sama pemerintahnya dihapus, Iya. diganti karena dikira oh ini mah udah bisa diganti sama AI, udah nggak relevan gitu. Mungkin di kita juga bisa jadi pertimbangan nih Iya, Pak. gitu ya. Ada juga kan, Pak? Hah? Ada juga kayak gitu. Kita sempat Contoh kayak guru, Pak, sekarang. Gimana nih? Kan yang ngambil pendidikan itu banyak ya, Pak. Dan guru honorer juga banyak. Bayangin, Bapak. Contoh di dalam kita itu ada 460 siswa. 60 siswanya misalkan masuk pendidikan semuanya. Mereka harus antri guru honorer yang Oke. menempuh PNS gitu. Karena kalau bisa mah stop dulu aja gitu pendidikan tuh. Maksudnya jurusan pendidikan buat keguruannya lah gitu. Di stop dulu aja. Karena Karena banyak ting. ya banyak banget. Nah, itu Pak. juga salah satu yang sering disampaikan sama teman-teman terkait gini ya, terkait upah guru yang Iya, Pak. realistis gitu. Saya sering bercanda gini, ada nggak guru kalian yang ke sekolah naik Pajero atau naik apa Fortuner? Nggak ada kan? ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Nah ini tuh mungkin ini bercanda sih ya, saya bercanda gitu. Tapi ini realitas di kita bahwa guru itu belum sejahtera gitu. Kenapa guru harus sejahtera? Ya supaya ini kan satu guru, kalian yang angkatan 10 aja 50 orang. Iya. Itu harus ngehandle 50 Hmm. Satu kelas. satu kelas. Kelas itu. Gimana ceritanya guru bisa fokus? Iya. Kalau misalkan saya masih guru teh misalnya saya di pikiran lagi ngajar nih ya. Iya. Saya nanti anak saya makan jeung naon gitu. Iya. Iya. Anak saya bisa kuliah atau enggak ya? Iya. Itu kan nggak fokus Iya, gitu. benar banget. Nah itu juga istilahnya ya mudah-mudahan ya. Saya percaya Indonesia bisa lebih baik ke depan gitu. Entah gimana caranya gitu. Gaji guru harus digedein dulu. Ya, mohon maaf nih supaya tadi yang pertama guru ngajarnya fokus. Dia nggak nyari sambilan. Kan ada banyak cerita yang mohon maaf ya, misalkan gaji guru yang nyambil apa gitu. Oh, iya. Itu kan Seperti lumayan menguras energi kan Iya. untuk fokus ngajar. Terus yang kedua, kalau gaji guru taruh misalkan sebulan 100 juta. Iya. Mau ke luar negeri atau enggak? Mau kabur dulu atau enggak? enggak. Enggak. Di sini aja kerjanya jadi guru. Iya. Gede gajinya. Iya. Ya, nggak usah misalkan kerja di Microsoft atau di enggak. Di sini juga bisa hidup, bisa sejahtera lah. Bukan berarti senang-senang, enggak sejahtera gitu. Terus itu yang kedua ya. Selanjutnya kalau gaji guru gede, nanti kan disortir. Hanya guru yang terbaik nanti yang muncul. Iya, benar banget, Pak. Ini mohon maaf ya, bukan berarti guru sekarang nggak baik, nggak, bagus, Iya, udah bagus. Cuman kalau nanti gajinya gede, nanti disortirnya bener-bener yang kualitas. Kan kita banyak ada yang cerita, misalkan ya, Iya. guru tuh ada yang mohon maaf nggak semangat ngajarnya. Iya. Ya, mohon maaf ya, ini realitas. Iya. Tapi nggak semua, ada aja oknum lah. Kita sebut oknum ya, biar aman. Jadi ada beberapa, dan ini mungkin salah satu faktornya tuh itu. Iya. Kesejahteraannya yang kurang diperhatikan. Mungkin saja kan namanya manusia. Misalkan anak saya, misalkan saya kan guru juga nih. Saya bisa kuliah tuhnya dengan duit gaji yang sekarang misalkan. Itu kan jadi Iya. ini PR gitu, PR kita ke depan ya. Oke. Selanjutnya saya belum nanya tentang cita-cita kalian nih. Apa sih cita-cita Alip sama Rasya waktu kecil? Atau saat ini lagi ngejar pingin jadi apa? Ayo dulu. Waktu kecil Berubah nggak? berubah, Pak. Waktu kecil aku pengen jadi tentara, Pak. Karena apa? Pengen jadi tentara? Karena ayah tentara? Enggak, karena menurut Alip ya, tentara itu selain emang strength-nya bagus gitu, dia juga pemikirannya, jiwa nasionalisnya madep banget, Pak. Keren banget. Secara dia, karena Alip kan kemarin udah ke barak militer ya, Pak. Mereka itu belajar dari hal-hal yang kecil dulu, Pak. Entah itu memanusiakan manusia, entah itu tentang lingkungan, sesama Tuhan, ya, kepada Manusia Tuhan, dan Tuhan. manusia dan Tuhan. Jadi semuanya itu komponen semesta diperhatikan olehnya gitu. Kepekaan terhadap sekitar
best lah pokoknya tentara gitu. Jadi sampai saat ini masih ke situ cita-citanya atau Enggak, berubah. Sekarang pengen apa? Ngejar apa? Kemarin pengen jadi guru, Pak. Tapi kebetulan mama juga guru. Oh, mama Ngelarang guru. gitu, ngelarang. Guru apa? Guru kimia. Hmm. Yang ngelarang saya untuk ngambil pendidikan itu. Dan sekarang pengen jadi konsultan lingkungan. Menarik. Oke, ya kejar aja ya. Iya. Kita nggak pernah tahu gitu. Kita tunggu, siapa tahu nanti sudah jadi menteri lingkungan kita podcast lagi. Iya bener, Pak. Ya. Rasya apa? Berubah nggak? Rasya berubah. Waktu kecil kan Rasya TK di sini nih yang Bayangkari nih di depan. Yang TK ke polisi kan, makanya dulu Rasya kayak cita-citanya mau jadi polisi gitu. Kayak dulu tuh sempat kepikiran kayak wah keren nih jadi polisi gitu, nangkap penjahat dan sebagainya gitu. Kan masih pemikiran kecil gitu. Nangkap penjahat gini-gini masih keren lah gitu. Tapi kalau sekarang kayak mulai realistis lah ya gitu. Rasanya lebih ke kan rasanya masuk IPA teknik nih. Makanya rasanya buat cita-cita sekarang yang buat jangka pendeknya dulu rasanya mau masuk ke ITB ITB, amin. Amin. ITB masuk ke jurusan elektro. Soalnya ayah sendiri itu kan teknik juga gitu. Dan memang di rumah juga Rasya suka ngebantu gitu sama papa gitu. Suka ngajak juga orang benerin ini, benerin itu, makanya kayak rame gitu. Dan emang Rasya tipe belajar yang harus praktek dulu gitu. Makanya Rasya kayak pengen banget nih buat masuk ke ITB jurusan elektro gitu. Amin. Gitu. Paling kalau buat cita-cita jangka panjangnya mah semoga Rasya mungkin bisa masuk ke perusahaan lah ya yang udah gede terkait dengan nggak mau bikin startup sendiri segininya. Kalau buat bikin startup sendiri kan Rasya perlu pengalaman dulu dong gitu. Makanya Rasya mau masuk dulu ke perusahaan, mau mengkaji dulu kayak gimana sih cara kerja perusahaannya kayak gini. Jadi kalau misalkan udah ada cukup modal dan sebagainya mungkin nanti bisa bikin startup sendiri. Amin. Ya itu juga Bapak berharap ya nanti siapa tahu punya perusahaan sendiri, kita podcast lagi. Siap. Jadi nanti kalian udah pada gede, udah jadi menteri, udah punya perusahaan, Bapak tinggal bawa YouTube aja. Rasya, Alif masih ingat nggak dengan video ini? Ya, kalau YouTube masih ada gitu, tinggal diliatin lagi nih obrolan kita. Oke, kalau hal-hal yang lain nih di luar belajar dan keorganisasian, hobi nonton nggak kalian? Nonton film? Hobi, coba sebutin film favorit kalian. Atau rekomendasi deh. Kemarin aku udah nonton Squad 52, Pak. Ini Indonesia ya? Indonesia. Oke, Squad 52, oke. Iya, terus ada Ghost in the Shell itu film keren banget, Pak. Joko Anwar ya? Ya, Joko Anwar. Kalau misalkan di Netflix banyak Pak film-film bagus ya. Rekomendasi coba apa di Netflix? Apa ya? Bingung kalau Pak, banyak soalnya. Saya dulu deh. Kalau Rasya, kalau video film-film gitu, Rasya kayak nontonnya kartun-kartun gitu. Soalnya kayak senang lah gitu nontonnya, kita happy dan sebagainya. Kalau buat rekomendasi sendiri, Rasya rekomendasiin buat nonton yang itu loh, yang Api sama Air itu. Yang dari Avatar. Elemen bukan. Jadi yang apinya tuh suka sama air. Iya. Iya, Bapak nonton itu yang Disney kan? Iya. Nah, itu ramai tuh kayak apa ya itu judulnya ya? Lupa. Iya, tahu. Nah, itu Rasya rekomendasiin banget. Itu ramai banget soalnya menurut Rasya. Jadi itu ibarat endingnya tuh punya anak kan ya? Lupa sih. Iya, itu udah nonton di Disney Plus. Oke. Siap. Ada juga Pak rekomendasi tentang film yang dimana ada seorang adik kakak, cewek dan cowok. Dia itu kalau mau sekolah pakai satu sepatu, Pak. Bergantian itu. Ya, tahu. Itu kan mau di remake sekarang versi Indonesianya. Iya, itu. Memang moralnya bagus banget. Itu tuh Bapak nonton waktu zaman SMA atau kuliah gitu ya. Children of Heaven itu judulnya. Oh iya. Children of Heaven. Jadi nggak tahu itu film dari mana ya. Cuman Asia Tenggara kalau nggak salah. Di remake kan sekarang mau dibikin versi Indonesianya kan ya. Gara-gara ya gantian sepatu miskin gitu, sepatunya hilang yang adiknya. Terus lari kan. Iya masih ingat itu. Bapak ikut yang kelas Meningrat itu kan ya, yang pembukuan dan sebagainya. Nah, paling saya mau nanya dulu kayak genre buku yang Bapak suka tuh kayak gimana gitu, dan apakah ada rekomendasinya? Saya rasa suka baca-baca tentang novel dan sebagainya gitu, dan memang cukup tertarik. Oke.
Kalau Bapak terus terang lebih cepetan baca non-fiksi dibandingkan novel, dan jadi kebalikan nih, kalau Reza novel, kalau Bapak fiksi itu lebih cepet ke film. Sukanya nonton film gitu. Kalau baca biasanya non-fiksi. Jadi biasanya kalau nggak self improvement mungkin biografi. Bapak suka biografi. Jadi rata-rata buku Bapak itu biografi. Ada Habibie, kemudian Quraisy Shihab, siapa lagi ya, Buya Hamka. Rata-rata biografi gitu. Jadi nyeritain Suhoki. Tahu Suhoki nggak? Enggak ya, nanti cerita. Itu yang mayatnya ditebur di halaman Gunung Pangrango gitu kan? Tahu itu? Iya. Itu Aktivis kan dulunya itu. aktivis, Iya, aktivis 65 itu. Udah ada di filmnya. Udah pernah nonton nggak? Belum. Yang mainnya Nicholas Saputra. Tahu Nicholas Saputra? Tahu. Nah, Ada apa dengan cinta? itu yang mainnya itu jadi Iya. meranin Suhoki tahun 6. Judulnya teh GIE. Film Indonesia itu. Yang bikinnya tuh itu yang bikin Laskar Pelangi. Si Riri Rija sama Mira Lesmana. Itu juga filmnya bagus karena nyeritain tentang dia lagi SMP, SMA, kuliah dan aktivis gitu ya. Gimana dia berkecimpung di kampus, bikin mapala UI, terus bikin puisi gitu ya. Pokoknya mah dia aktivis sekaligus intelektual juga gitu. Keren pokoknya filmnya juga. Nanti coba cari Gi. Gak tahu di Netflix masih ada atau enggak, atau di video kurang tahu. Jadi itu ya, kalau rekomendasi buku sih Bapak yang sering bolak-balik baca itu Latahjan, tahu? Baru dengar. Itu buku apa ya, kalau disebut self improvement nggak bisa, ada karena Latahjan itu kan secara bahasa jangan bersedih. Ya, jadi bukunya warna, nggak tahu sekarang warna apa. Kalau dulu sih warna oranye gitu ya. Di situ tuh banyak sekali kayak buku Islami sebenarnya gitu ya. Cuman banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an, terus nyeritain tentang bahwa ya dunia itu ya gitulah, bahwa dunia itu tetap tempat cobaan. Ada cerita-cerita pendek bahwa ada satu ini nih tentang ketetapan ya. Kalau di kita kan Kodo dan Fodar mungkin ya. Jadi ada satu cerita gitu di Latahjan itu, sebuah kampung yang ada kalanya kampung itu tuh kena badai. Jadi ternaknya hancur, rumahnya hancur gitu. Tapi mereka karena sudah istilahnya pertama sudah terbiasa, dan kedua sudah menjadi apa ya, udah ridho. Ini emang udah takdir atau gimana? Ya mereka biasa aja, nggak bersedih berlarut-larut loh. Ya udah aja, ini udah hancur, ya udah kita perbaiki, jalan lagi, move on gitu. Itu kan Bapak ya beberapa kali baca itu terus, karena kan ya namanya manusia ya, suka ada cobaan, diingetin lagi, jangan bersedih loh, harus semangat lagi. Itu mungkin salah satunya Latahjan. Terus yang Quraisy Shihab juga Bapak suka, apa ya judulnya, canda tawa gitu, pokoknya ritain Quraisy Shihab gitu ya, kuliah sama. Terus banyak lah Habibie banyak lah, Habibie banyak, pokoknya biografi rata-rata Bapak biografi. Karena suka yang kalau baca ya. Kalau fiksi Bapak agak lama. Terus terang, jadi lama gitu, nggak tahu. Jadi lebih seneng ke visual mungkin ya, ke nonton gitu. Jadi kalau ada pilihan misalkan ini filmnya atau bukunya, ya pilih filmnya. Meskipun banyak orang yang bilang bukunya bagus ya. Bukunya pasti lebih bagus, karena kan nggak mungkin buku setebal gini. Kayak kemarin film yang terbaru tuh apa ya, yang astronot keluar negeri tuh, keluar angkasa. Itu kan dari buku juga. Gak mungkin kan buku setebal ini dirangkum menjadi film hanya 2 jam atau 2 jam setengah. Pasti ramean bukunya gitu. Cuman ya itu tadi, itu masalah selera aja ya. Alip, ada yang tanyain nggak? Kan kita ini leader ya Pak. Ya sama itu leader. Aku cuman pengen nanya, sifat apa yang harus kita miliki untuk agar kita lebih mudah untuk dekat ke tujuan gitu Pak. Bagus ya. Sifat apa yang harus kita miliki supaya makin dekat sama tujuan kita? Tujuan kita atau tujuan organisasi nih? Karena ini tujuan kita aja. Kan kita juga memimpin diri kita sendiri ya. Ya, tadi Bapak sempat singgung ya mengenai apa istilahnya ya, konsisten tadi ya. Itu penting juga gitu. Tentang konsisten, hal-hal baik gitu ya. Terus orang itu perlu ada alasan, mimpi besar kalau kalian ya. Kalau misalkan sebagai pribadi, mimpi besar kalian apa? Makanya ada apa ini hadis atau apa ya, saya lupa,
Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka dia bisa mengenal Tuhannya. Oh, iya. Gitu ya. Makanya ketika down, kudu ingat tujuan kamu apa gitu. Karena saya rasa kalau udah ada tujuan besar gitunya, tujuan besar misalkan tadi Alip pingin jadi yang itu ya, lingkungan misalkannya, harus ingat gitu. Iya. Saya nggak boleh gini, saya punya tujuan yang lebih besar gitu. Selain hal-hal lain ya, Iya. konsisten penting, terus sabar. Itu sabar juga sulit loh. Iya, Pak. Apalagi dengan sekarang ya, dengan era sosial media yang Mm-mm. umur 25 udah punya rumah sendiri. Iya. nggak bisa dijadikan patokan Standar gitu. TikTok. Standar Iya. flexing yang misalkan punya mobil sport, itu kan Iya. ngeganggu pikiran kita. Padahal orang beda-beda kan. Iya, Iya. benar, Pak. Nggak ada yang sama, nggak mungkin sama semua. Kalau sama semua mah meureun kumaha gitu. Jadi itu ya konsisten, terus punya tujuan besarnya apa, harus ingat gitu. Oh, saya pingin ke sana, hati-hati tuh. Saya nggak boleh nyerah di sini aja, udah tanggung ya gitu. Ya seperti kalian aja lah yang punya program kerja. Kalau udah punya program kerja mah kan jelas kan. Iya. Ada di Mahfudot. Mahfudot itu bukan hadis ya, kata-kata mutiara. Bunyinya kurang lebih gini lah artinya ya. Barang siapa yang sudah tahu jauhnya sebuah perjalanan, udah tahu nih rasa sama Alip misalkan saya mau ke Bandung, maka dia akan mempersiapkan. Jadi perlu tujuan akhir. Makanya saya tadi nanya, mimpi kalian apa, tujuan kalian apa. Iya. Karena kalau udah tahu, itu akan mempersiapkan. Kayak kita sekarang mau ke Bandung nih, misalkan mau ke Dago. Wah, jalan ke mananya? Lamun misalkan ke jalan Cibiru ataupun Ujung Berung, pasti kena macet. Oh, enggak, jalan tol we. Sesimpel itu. Itu perlu yang kayak gitu tuh ya, mimpi besar, tahu. Yang lainnya mah jelas lah ya, berbuat baik, critical thinking. Critical thinking tuh tidak mudah percaya. Sekarang kan gara-gara sosial media, yang salah pun bisa jadi benar. Iya, betul. Asal yang ngomongnya banyak we misalkan, jadi benar. Padahal itu belum tentu gitu. Nah, itu tuh critical thinking. Jadi tidak makan mentah-mentah apa yang menjadi sebuah informasi. Nggak bisa nih, kita telah dulu. Kita cari dulu, proses dulu gini. Kayaknya enggak deh berdasarkan teori ini. Nah, itu juga. Proses ya banyak sih sebenarnya hal-hal. Cuman ya Bapak tekanin sih itu perlu tujuan besarnya apa, itu perlu dalam diri. Karena yang tahu diri sendiri loh. Iya, Bisa aja kita ngomong misalkan bisa aja kita ngomong A, padahal dalam diri itu saya tuh sebenarnya pinginnya tuh ini. Betul. Tapi realitas dunia nggak bisa. Iya. Bapak ini ya ceritanya, Bapak tuh lulus SMA pinginnya ke perfilman. Iya. Bukan berarti pingin jadi artis, enggak. Bapak tuh pingin jadi sutradara. Oh, iya. Ke IKJ. Tapi karena orang tua nggak boleh, ada beberapa hal gitu ya nggak boleh. Ya udah kemana? Ya jadinya ke pendidikan bahasa Inggris begitu. Kenapa bahasa Inggris? Karena saya enjoy di situ. Bukan berarti jago, enggak. Enjoy aja gitu. Ya biasa aja gitu. Ya udah jalanin. Sekarang gimana dengan mimpi filmnya? Ya tetap menikmati dengan cara menikmati film yang ada gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak jadi sutradara. Minimal saya bisa menikmati film-film yang bagus-bagus gitu. Kayak misalkan apalah skala-skala internasional gitu. Kadang kan kalau film yang bagus itu kayak gini. Ketika kalian udah selesai, kalian termenung. Iya. Itu film bagus. Beda kalau misalkan udah kita teh lupa. Tapi kalau misalkan film bagus kita teh, wah gilanya, saya lamun aya di posisi eta, kumaha ieu saya gitu. Atau misalkan, oh ternyata ada ya hidup yang kayak gitu. Itu film bagus. Parasit pernah nonton nggak? Yang Korea? Parasit. Itu dapat beberapa penghargaan. Apalagi ya kalau Into the Wild pernah nonton nggak? Nggak ya? Nggak ya. Kalau Indonesia Magi saya selalu rekomendasiin karena itu nyeritain tentang idealisme anak muda. Siap. Ada adegan naik gunung. Pokoknya komplit di situ. Ada adegan baca puisi. Biar kalian ngerasain kuliah teh kumaha ada di situ. Ada tentang ya adalah bumbu-bumbu asmaranya ada gitu. Nyeritain tentang Indonesia pada zaman itu juga gitu. Jadi ada demo-demonya juga.
Itu salah satu rekomendasi kalau Pelangi Indonesia ya. Kalau yang lain-lainnya apalagi ya ini. Laskar Pelangi juga bagus kok. Itu juga Laskar Pelangi tentang mimpi itu. Kalau kau pernah nonton atau pernah baca bukunya, kok tentang Ikal ya dengan keterbatasan. Pernah nonton Laskar Pelangi kan? Belum? Atau pernah denger nggak? Ceritanya Dengar Pak. mah Ya ya. gitu kan, dengan sekolah yang terbatas, tadinya mau ditutup karena nggak ada siswa lagi, Iya, sekolah. tapi jalan gitu. Terus dengan gurunya dibayarnya apa? Pakai beras, pakai apa ya? Ya lupa ceritanya. Itu kan terbatas sekali, tapi bisa ngejar mimpinya gitu, Andrea Hirata. Itu kan based on true story juga. Itu sih ya hidup pasti ada sedihnya lah, Tahjan. Kalau jangan bersedih. Masih panjang lah, kalian umur 17, 16 masih panjang. Jangan ini ya, jangan menyerah gitu. Terus kalau ada masalah jangan dipendam sendiri. Iya. Itu juga poin-poin penting. Harus ngobrolin ke teman, ke orang tua dan seterusnya. Gitu ya. Siap. Ini mah share aja ya, tidak bisa aja Bapak salah. Bisa aja gitu namanya pendapat. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Rasya sama Alip. Apa pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang? Sekaligus closing statement dari Alip sama Rasya, silakan. Kalau dulu, Alif dulu. Boleh? Kalau dari aku sendiri buat generasi-generasi muda gitu, jangan malas lah. Karena kehidupan di organisasi itu benar-benar membantu kalian di masa yang akan mendatang. Soalnya kita di organisasi kita belajar tentang caranya bekerja sama dengan orang lain, yang nantinya kita di masyarakat juga pasti bakal banyak berinteraksi dengan masyarakat, tetangga dan sebagainya, tentang berkolaborasi dan lain sebagainya. Juga di organisasi itu kita berpikir kayak nanti kita ke depannya akan seperti apa. Benar-benar kita harus nyiapin statement kayak kita pertama harus melakukan ini, kedua ini, ketiga itu. Kita pokoknya benar-benar belajar bagaimana cara kita untuk beradaptasi di masa yang akan datang. Itu salah satu kayak keunggulan yang aku rasain di organisasi MPK ini. Itu paling untuk closing statement, jangan lupa untuk berorganisasi karena itu sangat bermanfaat. Mungkin dari aku sendiri, karena kita harus memanfaatkan bonus demografis. 2045 itu menjadi generasi emas, jangan menjadi generasi perunggu. Karena menurut aku ada satu tips, perak ya. Iya, perak. Ada satu tips yang dimana harus kita lakukan. Karena yang paling bahaya adalah penggunaan gadget yang berlebihan. Yang saya harapkan adalah kalian terus mencari informasi, karena contoh, ketika kalian mendapatkan informasi yang negatif, nantinya akan menjadi keyakinan yang negatif dan respon yang negatif. Dan closing statement dari saya adalah kita tidak bisa sempurna, tapi kita bisa menjadi lebih baik. Seperti itu. Menarik. Nuhun ya, Rasya sama Alip untuk obrolan hari ini. Ya, Bapak sih berharap itu ya, kita menuju kepada peradaban yang lebih baik. Benar banget. Karena gangguannya sekarang tuh lebih gila lagi itu gangguannya. Dan tadi harapannya tuh kita bisa bersaing juga Indonesia gitu ya di skala internasional. Program kerjanya lancar. Ditunggu nih program-program baru yang keren-keren gitu ya. Inovasi-inovasi baru juga. Dan yang terakhir semoga mimpinya terwujud ya. Amin. Oke. Makasih sekali lagi. Siap, sama-sama. Baik teman-teman, itulah Rasya sama Alip dari Ketua OSIS dan Ketua MPK SMAN 11 Garut. Terima kasih.